Halo, saudara dan sahabatku. Pada saat ini, saya memilih topik dengan judul "Aku Berdosa". Aku berdosa karena aku tidak mau memilih makanan salad. Aku berdosa karena aku tidak mau memilih minuman aneka jus buah. Aku lebih berdosa ketika kupilih minuman-minuman yang tidak ada kaitannya dengan vitamin. Aku bangga dengan makanan fast food, makanan siap saji. Aku bangga dengan pakaian gaya-gayaan. Padahal ketika saudara dan saya sakit, ketika saudara dan saya tidak mampu lagi, maka inilah yang akan menjadi seruan kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 38 ayat 22-23. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Yesaya 1 ayat 2 dan 3. Yesaya berkata, dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa ketika kita sakit kita berteriak? Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah membesarkan kita, mengasuh kita, menatang kita setiap hari. Namun kita memilih memberontak terhadap Dia. Hewan, lembu, keledai, kenal pemiliknya. Tahu palungan yang disediakan tuannya. Tetapi kenapa saudara dan saya memilih membelakangi Dia? Hati-hati dengan jabatanmu. Hati-hati dengan posisi terhormatmu. Hati-hati dengan kepintaranmu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena semakin tinggi pengakuan mereka dan semakin terhormat posisi yang mereka pegang, semakin menyedihkan jalan mereka di hadapan Tuhan. Saudara dan saya yang menunda persiapan untuk hari Tuhan tidak dapat memperolehnya pada masa kesusahan atau waktu sesudah itu. Kasus mereka menjadi tidak ada harapan. Kenapa? Karena kita merasa saya di posisi teratas. Untuk apa? Bukanlah tugasmu untuk mengumumkan pengakuan yang akan membawa kemenangan kepada orang-orang yang tidak percaya. Ketika saudara dan saya memilih mengunci pintu, mengakui kesalahan kita, maka ini dengarkan. Dengarkan ini. Tetapi kepada mereka yang pantas, yang tidak akan mengambil keuntungan dari kesalahanmu, mengakulah sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarkan mereka berdoa untukmu, dan Tuhan akan menerima upayamu dan akan menyembuhkanmu. Saudaraku sakit bukan karena orang lain. Saudaraku sakit oleh karena kita lalai menjaga kesehatan tubuh kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kristus adalah penebusmu. Dia tidak akan mengambil keuntungan dari pengakuanmu yang memalukan. Jika saudara dan saya memiliki dosa yang bersifat pribadi, akuilah itu kepada Kristus, yang merupakan satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Janji ini pasti dan ya, sebagai murid-murid Kristus tidak boleh kita bergaul dengan dunia ini hanya karena kita gemar akan kepelesiran belaka untuk bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Setiap orang yang telah mendapat kemenangan ilahi haruslah menerangi jalan orang-orang yang belum mengenal terang kehidupan. Ada di luar sana yang rindu seperti Sakeus. Ada di luar sana yang rindu seperti sida-sida Ethiopia.
ada di luar sana yang rindu seperti Cornelius. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu muram dan tidak berbahagia. Jika mata kita ditujukan kepada Yesus Kristus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai dan ada kegirangan juga karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Kristus merasa senang dengan para pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut ambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Saudaraku, mereka bukan patung yang di luar sana. Mereka adalah pria wanita yang hidup. Hati mereka yang disegarkan oleh embun rahmat ilahi, mekar berkembang kepada matahari kebenaran. Cahaya yang bersinar atas mereka itu, mereka pantulkan pula kepada orang lain dalam perbuatan yang bersinar dengan kasih Kristus. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 152-163. Janji ini lagi ditunggu oleh Tuhan. Saudara dan saya lagi ditunggu. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Namun kasih karunia-Nya melimpah bagi saudara dan saya. Mari pantulkan cahaya kebenaran itu kepada orang lain. Mari saudara yang penuh dosa datang kepada Juru Selamat dunia yang penuh kasih. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk datang mengakui kesalahan kita. Mari kita meminta Dia menjadi sahabat yang penuh kasih untuk membagikan kasih-Nya kepada semua orang. Biarlah cahaya kemuliaan lewat pengampunan itu kita bagikan kepada semua orang. Sehingga dimanapun kita berada, Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.